Babak akhir sidang korupsi Sinode Gemim. Jelang Nataru, bahan pokok alami lonjakan harga. Donor darah untuk korban bencana. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Sidang kasus korupsi dana hibah Pemprov Sulut ke Sinode Gemim akhirnya memasuki babak akhir. Jeffrey Korengkeng dan Feredi Kaligis divonis 1,4 tahun penjara, Asiano Gamikawatu dan Steve Keppel divonis 1,8 tahun penjara, sedangkan Hein Arina divonis 1 tahun kurungan penjara. Setelah berbulan-bulan melakukan sidang, kasus korupsi dana hibah Sinode Gemim berakhir. Hakim Ketua Pengadilan Tipikor Ahmad Patensili memimpin jalannya sidang dari pagi hingga sore hari. Kelima terdakwa yang hadir harap-harap cemas untuk mendengar putusan dari hakim. Dalam putusan atau vonis tersebut, Hakim Ketua akhirnya membacakan putusan kepada Jerry Korengkeng dan Feredi Kaligis dengan kurungan penjara selama 1,4 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan putusan kepada Asiano Gamikawatu dan Steve Keppel selama 1,8 tahun penjara. Para keluarga dan kerabat Gamikawatu yang hadir dalam sidang tersebut terlihat menangis dan marah dengan putusan yang dibacakan oleh hakim. Sementara itu, kuasa hukum Jeffrey Korengkeng bilang, hingga saat ini pihaknya belum melakukan langkah banding. Tetapi teman-teman, kita belajar dari kasus Hasto, kita belajar dari kasus Tom Lembong, kita belajar dari kasus Ira Puspadewi yang jelas-jelas di situ banyak ketimpangan, makanya diintervensi oleh Presiden Prabowo. Artinya apa? Penegakan hukum di Republik Indonesia ini khususnya tindak pidana korupsi hari ini tidak sedang baik-baik saja, teman-teman. Sedang tidak normal, teman-teman. Kalau dengan mekanisme penegakan hukum seperti ini, banyak orang akan semena-mena, dimasukkan dalam penjara. Ya, banyak orang akan dengan semena-mena dimasukkan dalam penjara. Dan itu yang perlu kami sampaikan. Ya, semoga ada keadilan. Kami masih tetap akan melakukan komunikasi dengan mereka. Apakah banding, apakah menunggu PK, ataukah justru ada upaya-upaya lain seperti apa yang ditempuh oleh Ira Puspadewi, ya kan? Bisa saja kan? Apakah amnesti, abolisi, rehabilitasi bisa? Kuasa hukum Hein Arina Nots Karamoy bilang pihaknya menerima vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepada kliennya. Dan kami sepakat hari ini putusan 1 tahun kami menerimanya. Terima kasih kepada saudara jaksa, terima kasih kepada majelis hakim yang terhormat yang sampai saat ini memimpin jalannya persidangan dengan cermat. Oleh jaksa dan majelis hakim dan kami sependapat bahwa dakwaan primer itu sama sekali tidak terbukti. Dan kemudian kami berbeda pendapat dengan jaksa karena pasal 3 itu dakwaan subsidiar terbukti. Nah, ini dalam persidangan dan putusan memang terdakwa ketua sinode terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dibacakan oleh majelis hakim. Tetapi rentetan kejadian ada kerugian negara. Dalam pembelaan kami mengatakan bahwa beliau tidak punya kekuatan teknis untuk mencairkan dana, tidak punya kemampuan untuk memerintahkan kepada siapa yang melaksanakan pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, berdasarkan hal itu, kami berpendapat dari awal bahwa apa yang dilakukan oleh Ketua Sinode Hein Arina adalah bukan merupakan suatu tindak pidana korupsi. Selama sidang berlangsung dari pagi hingga sore dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan TNI. Hal ini dilakukan untuk menjaga proses persidangan berjalan dengan aman dan lancar. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, dua terdakwa kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 20 kg akhirnya divonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, Sulawesi Tengah. Dua terdakwa kasus sabu-sabu seberat 20 kg divonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu. Kedua terdakwa masing-masing bernama Ahmad Maskuri dan Rudi Oktavianto. Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti telah melanggar pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kedua terdakwa melakukan menjadi perantara jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman. Keputusan hakim dalam berkas terpisah itu lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta kedua terdakwa dihukum seumur hidup. Usai pembacaan putusan, kedua terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan belum dapat menerima putusan tersebut dan mempertimbangkan melakukan upaya banding. Prinsipnya putusan tadi kami sudah dengarkan, yang kami ketahui bahwasanya putusan tadi itu 114 junto 132 ayat 1 itu yang kemudian menjadi pertimbangan majelis hakim. Sehingga kemudian putusannya itu 20 tahun penjara dari tuntutan seumur hidup. Jadi prinsipnya saya sampaikan kepada klien itu untuk kita tetap pikir dulu, belum langsung menerima putusan. Diketahui Ahmad Maskuri dan Rudi Oktavianto ditangkap oleh tim Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Tengah di Jalan Trans Palu Donggala pada 21 April 2025 lalu. Saat mobilnya digeledah polisi, ditemukan sebuah karung berisi 20 paket sabu-sabu seberat 20 kg. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara akhirnya menahan dua tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat atau LPPM Unsrat Manado Senin malam. Kasus dugaan korupsi di LPPM Universitas Samratulangi Manado berupa penyimpangan penggunaan dana pembiayaan kerjasama antara Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Universitas Samratulangi Manado dengan PT Pertamina Geothermal Energi dan PT PLN UIP Sulawesi Bagian Utara dan Gorontalo. Dua orang tersebut berinisial LT, koordinator kerjasama pada periode 2015-2022, dan JL, koordinator kerjasama periode 2022 hingga 2024. Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka diduga secara melawan hukum, yaitu para tersangka membuka 4 rekening bank tanpa persetujuan tertulis dari kuasa bendahara umum negara dan rekening tersebut bukan merupakan rekening resmi milik Universitas Samratulangi. Dalam pelaksanaan kerjasama penyusunan dokumen AMDAL dan kegiatan penelitian dengan PT Pertamina Geothermal Energi dan PT PLN UIP Sulbagut, para tersangka diduga melakukan pembayaran yang tidak berdasarkan prestasi pekerjaan real dan tidak sesuai realisasi pekerjaan, serta tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menangani perkara tindak pidana korupsi terkait penyimpangan penggunaan dana pembiayaan kerjasama antara Unsrat dengan pihak ketiga pada LPPM Unsrat sejak tahun 2014 sampai dengan 2024. Ya. Pada saat ini, setelah melalui pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, kita menetapkan tersangka ada 2 orang, yaitu tersangka 1 LT, inisial LT, dan Jody dan JL, ya. Inisialnya LT dan JL, ini selaku koordinator. Ya. Perbuatan para tersangka bertentangan dengan PMK nomor 252 garing PMK.05/2014 tentang rekening milik Kementerian Negara atau Lembaga Satuan Kerja. Sebagaimana pasal 5 bahwa kewenangan pembukaan rekening BLU harus mendapatkan persetujuan tertulis dari kuasa bendahara umum negara BUN atau bendahara umum daerah BUD. Jadi dia secara sepihak membuat rekening tersendiri. Berdasarkan laporan audit perhitungan kerugian negara atas dugaan penyimpangan dana kerjasama tersebut, ditemukan adanya kerugian negara sekurang-kurangnya senilai 4,3 miliar rupiah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara Ditpol Airut Polda Sulawesi Selatan menangkap 18 tersangka kasus destructive fishing atau bom ikan di wilayah Sulawesi Selatan. Pengungkapan yang dilakukan polisi selama tahun 2025 ini turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 11 karung pupuk ukuran 25 kg, 89 jerigen bahan peledak hingga 369 detonator. 18 tersangka destructive fishing atau bom ikan ditangkap Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2025. 18 tersangka ini berasal dari 14 laporan polisi atau LP. Pengungkapan dilakukan di 8 lokasi berbeda di Sulawesi Selatan, yakni 3 di Kota Makassar, masing-masing Pulau Kodingaring Keke, Pulau Barang Lompo, dan Pulau Lumu Lumu, sedangkan 5 lokasi lainnya berada di Pulau Kapoposan, Kabupaten Pangkep, Pulau Takabonerate, Kabupaten Selayar, Bajo, Kabupaten Bone, Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, dan Kumbono, Kabupaten Luwu. Selain tersangka, polisi turut mengamankan barang bukti berupa 11 karung pupuk amonium nitrat ukuran 25 kg, 89 jerigen bahan peledak, 64 botol bahan peledak siap ledak, 369 detonator, 74 potong sumbu berbagai jenis, 2 kompresor, dan 18 bungkus bahan campuran peledak. Adapun jaringan peredaran bahan peledak dan detonator di Sulawesi Selatan berasal dari Tawau, Malaysia, dan jaringan lokal di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang bahan peledak dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati atau penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Adapun yang menjadi sebaran TKP yaitu pertama di Pulau Kodingaring, Kota Makassar, yang kedua di Pulau Barang Lompo, Makassar, Pulau Lumu Lumu, Kota Makassar, Pulau Kapoposan, Kabupaten Pangkep, Pulau Takabonerate, Kabupaten Selayar, Pulau Bajo, Kabupaten Bone, Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, dan Kambuno, Kabupaten Luwu. Di mana total tersangka saat ini ada 18 tersangka dari 14 LP. Jumlah barang bukti yang sudah diamankan yaitu 11 karung pupuk, di mana masing-masing karung 25 kg, kisaran harga sekitar 4 juta per karung. Kami menerapkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang bahan peledak dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati atau penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Selain melakukan penindakan hukum, polisi juga melakukan langkah pencegahan demi melakukan penyuluhan mengenai bahaya bahan peledak dalam mencari ikan kepada masyarakat. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Jelang Nataru bahan pokok alami lonjakan harga, informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok di Pasar Harian Kota Gorontalo terus melonjak sejak awal bulan Desember 2025. Dinas Perdagangan mencatat ada 4 komoditas bahan pokok yang mengalami tren kenaikan harga lantaran tingginya permintaan keluar daerah. Sejak memasuki awal bulan Desember 2025, harga sejumlah bahan pokok dan bumbu dapur di Pasar Harian Kota Gorontalo kian melonjak. Kenaikan harga bahan pokok ini pun dinilai kerap terjadi saat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang. Hingga kini, Dinas Perdagangan Provinsi Gorontalo mencatat setidaknya ada 4 komoditas bahan pokok yang terus mengalami tren kenaikan harga. Di antaranya cabai rawit, bawang merah, ayam potong, serta telur ayam. Bahkan harga cabai rawit kini mencapai hingga Rp70.000 per kilogram dari sebelumnya hanya berkisar Rp40.000 saja. Sementara itu harga bawang merah kini tercatat telah menyentuh harga hingga Rp60.000 per kilogram.
Dan untuk ayam potong per kilogramnya berkisar Rp34 sampai Rp35.000. Pengawasan perdagangan Dinas Kumperindak Provinsi Gorontalo bilang, kenaikan harga bahan pokok ini lantaran ketersediaan mulai terbatas, serta tingginya permintaan keluar daerah seperti ke Kota Manado. Yang sudah terlihat mulai bergejolak naik, itu ada beberapa komoditi, diantaranya ada cabai rawit, rica, terus bawang merah, telur, daging ayam, dan untuk sementara masih 4 komoditi itu yang terpantau naik, namun sejak awal bulan. Namun hari ini dari 3 hari kemarin semuanya tampak stabil walaupun memang masih terlihat cukup tinggi. Kayak contoh cabai rawit, bawang merah, sama ayam broiler. Itu rata-rata kami coba tanyakan ke pedagang apa yang menyebabkan harga terlihat begitu tinggi. Ternyata permintaan menjelang Nataru ini cukup tinggi, utamanya dari wilayah Sulawesi Utara, dari Manado, di mana kan kita tahu bersama Manado mayoritas non-Muslim, Kristen, merayakan Natal dan Tahun Baru. Kenaikan harga bahan pokok ini pun diperkirakan masih akan terus terjadi hingga mendekati perayaan Natal, bahkan sampai akhir Desember 2025 nanti. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, ribuan warga di kota Gorontalo memadati pasar murah jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Warga rela berdesak-desakan demi mendapatkan bahan pokok dengan harga murah. Pasar murah ini digelar dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok yang kian melonjak jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemerintah menyediakan 1.000 paket yang berisi 7 komoditi bahan pokok mulai dari beras, minyak goreng, bumbu dapur, telur hingga ayam potong dengan subsidi hingga 70%. Warga cukup bayar Rp95.000 untuk membeli ke-7 komoditi dari harga sebenarnya hingga Rp258.000. Teman dari Samsat hari ini melayani langsung di lapangan bagi warga, dan juga hari ini dari teman-teman Samsat memberikan program. Hari ini kami menyiapkan sebanyak 1.000 paket yang terdiri atas 7 komoditi barang pokok, mulai dari beras, gula pasir, minyak goreng, telur, cabai rawit, bawang merah sampai dengan ayam broiler. Tidak lupa kami juga turut mengajak teman-teman dari distributor dan retail untuk turut meramaikan kegiatan hari ini, tentunya dengan jaminan harga yang lebih murah dibandingkan yang ada di luar. Sementara itu, Erwin Syah Ismail, anggota DPRD Provinsi Gorontalo mengaku terus melakukan pengawasan kenaikan harga bahan pokok jelang Nataru demi memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga di kalangan masyarakat. Gerakan pasar murah ini menjadi bagian pokok pikir dan menjadi langkah penting dalam menjaga stabilisasi harga pangan di Gorontalo yang saat ini kian meroket. Pasar murah ini kegiatan yang dilakukan dari sumber aspirasi pokok pikiran DPR. Salah satu tujuannya adalah untuk menekan angka inflasi supaya ya harga-harga bisa terkontrol lah dengan baik. Jadi pemerintah hadir di tengah masyarakat di saat harga-harga naik, pasti pasar murah ini menjadi jurus utama seperti itu untuk menekan harga pasar agar bisa stabil dan inflasi naiklah bolehlah dikit-dikit tapi jangan terlalu ekstrim seperti itu. Kegiatan kita turun sebagai bidang pengawasan kami, kita memonitoring beberapa gudang-gudang bahan pokok maupun bahan umum gitu ya. Gerakan pasar murah ini pun disambut antusias warga di kota Gorontalo lantaran dinilai mampu meringankan beban dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kris Kamisma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, antusias warga terlihat dalam gerakan pasar murah dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Meski sudah datang sejak pagi hari, banyak warga justru tidak kebagian kupon. Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejaksaan Tinggi Gorontalo bersama Dinas Perdagangan Provinsi Gorontalo mengadakan gerakan pasar murah. Pasar murah yang digelar di halaman kantor Kejati Gorontalo ini pun sontak diserbu warga sejak pagi hari. Tingginya antusias warga untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga murah membuat lebih dari 1.000 kupon yang disediakan ludes dalam sekejap. Akibatnya banyak warga yang sudah datang justru tidak kebagian kupon meski sudah menunggu sejak pagi hari. Dari jam 8 sampai di sini kuponnya kata sudah habis. Belum dapat, katanya mau ditunggu kalau sudah selesai yang sobat terima
pula. Baru orang mau dapat. Kita dapat KTP, pakai KTP. Tidak dapat Terlambat datang masuk jam 8, masa saya terlambat orang jam 8 datang terlambat. Semoga sebentar ini mau dapat. Harus kasih banyak kupon. Tapi orang mau ini bersedia tunggu siapa tahu ada di sisa-sisa dah. Sementara itu, pengawas perdagangan Dinas Perdagangan Provinsi Gorontalo pun mengaku tingginya antusias warga membuat kupon yang disediakan tidak mencukupi jumlah warga yang datang. Hal ini dinilai memang kerap terjadi dalam setiap gerakan pasar murah. Namun bagi warga yang tidak kebagian kupon tetap akan dilayani jika masih ada komoditas yang tersisa. Memang untuk melayani masyarakat tidak akan pernah cukup. Kami sediakan 1.000 atau 1.500 atau 2.000. Masyarakat yang datang itu akan terus meningkat karena terlihat dari antusiasmenya. Belum juga terinformasi kemana-mana harga yang dijual hari ini cukup murah dan sangat-sangat terjangkau. Tapi insya Allah tetap kami layani sesuai SOP kami, yaitu melayani awal semua warga yang sudah terdata dengan menggunakan kupon. Jadi nanti ketika warga yang menggunakan kupon sudah selesai berbelanja dan masih terdapat sisa barang, itulah yang akan kami layani bagi warga lainnya yang tidak kebagian kupon. Yang tidak dapat kupon sebentar nanti insya Allah kami sediakan waktunya di akhir. Kami akan ngecek orang yang pegang kupon apakah tetap masih ada atau tidak. Kalaupun sudah tidak ada lagi yang pegang kupon, kami pastikan kembali dan nantinya di akhir kami akan buka pelayanan tanpa kupon, harga sama. Nah, namun tentunya warga tetap diberikan batasan satu orang hanya bisa belanja satu komoditi untuk komoditi yang tersisa. Dalam gerakan pasar murah kali ini, pemerintah menyediakan sebanyak 8 komoditas bahan pokok seperti beras, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, telur, hingga ayam potong serta ikan tuna segar. Untuk mendapatkan 8 komoditas yang disediakan, warga cukup membayar dengan harga Rp105.000. Kriska Misma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga telur ayam di pasar tradisional Kota Mobagu, Sulawesi Utara mengalami kenaikan signifikan. Tingginya permintaan serta terbatasnya stok membuat komoditas ini menjadi lebih mahal sejak memasuki bulan Desember. Sejak masuk bulan Desember, harga telur ayam di pasar tradisional Kota Mobagu, Sulawesi Utara mahal. Di tingkat pedagang, harga telur ayam ukuran besar per baki isi 30 butir atau setara 2 kg biasanya Rp68.000, kini naik menjadi Rp72.000. Untuk ukuran sedang Rp60.000 naik menjadi Rp65.000. Sedangkan telur ayam ukuran kecil juga mengalami kenaikan dari Rp50.000 menjadi Rp55.000 per baknya. Pedagang bilang kenaikan harga telur ayam terjadi karena dipicu oleh tingginya permintaan telur ayam yang dikirim keluar daerah Kota Mobagu sehingga stok di pasaran menjadi berkurang. Harga telur sekarang naik karena permintaan dari luar banyak. Kalau stok gimana? Stok kurang karena kebanyakan habis stok. Sementara permintaan banyak, Pak? Permintaan banyak dari luar. Kalau telur sendiri dari mana? Dari AKD sini, Pak. Oh, dari seputaran kota-kota. Iya, kota-kota Mobagu. Ya, Pak, kapan itu kenaikan ini? Pokoknya masuk Desember naik. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka dipastikan kenaikan harga telur ayam akan terus terjadi hingga puncak perayaan Natal dan Tahun Baru nanti. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Informasi donor darah untuk korban bencana Aceh Sumatera akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, pengendara di Makassar, Sulawesi Selatan mendonorkan darahnya yang digelar di SPBU Pertamina Regional Sulawesi. Darah yang terkumpul akan disumbangkan kepada korban bencana alam Aceh dan Sumatera. Sejak pagi, sejumlah pengendara yang melintas di SPBU Samratulangi Makassar, Sulawesi Selatan ini sudah antri untuk mendonorkan darahnya. Aksi donor darah ini digelar oleh Pertamina Regional 4 Makassar untuk seluruh SPBU yang ada di Sulawesi. Pertamina Regional Sulawesi menargetkan 1.500 kantong darah.
Seluruh kantong darah ini akan dikumpulkan dan disumbangkan ke korban bencana Aceh dan Sumatera. Tadi sempat ke toilet, saya lihat donor darah langsung hatinya langsung ke sini saja. Oh, spontan Pak? Iya, langsung bilang semua niat donor. Panggilan ke manusia apa ya? Saya telepon istri juga bilang nggak apa-apa, saya donor darah, bilangnya nggak apa-apa. Tapi memang Bapak rutin ya? Baru pertama kali. Baru pertama kali. kali. Ya. Kenapa alasannya Bapak mau donor? Supaya bagus juga kelancaran darahnya mengalir dengan niatnya juga. Ya, donor darah ini dilakukan secara serentak di seluruh Sulawesi di 21 titik SPBU yang tersebar di seluruh Pulau Sulawesi. Jadi ini pertama kalinya kita selenggarakan kegiatan donor darah di SPBU. Targetnya berapa Pak untuk 21 titik itu? Baik, jadi ya ini seiring dengan ulang tahun Pertamina juga yang ke-68, kita targetkan minimum 68 di satu titik, tapi secara total kita targetkan di 1.500 pendonor hari ini. Mudah-mudahan bisa tercapai dan insya Allah lebih kalau melihat animo per pagi hari ini ya. Diharapkan bantuan tersebut dapat meringankan beban dari korban bencana dan juga membantu para korban yang membutuhkan darah di rumah sakit. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara peduli terhadap masyarakat, Pertamina Patraniaga Makassar bersama Hiswana Migas se-Sulawesi secara serentak menggelar aksi sosial donor darah. Di Manado, Sulawesi Utara, donor darah digelar di salah satu SPBU di Kelurahan Kairagi, Manado. Donor darah serentak digelar Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bekerjasama dengan Hiswana Migas di 21 SPBU se-Sulawesi. Salah satunya berlangsung di SPBU Kairagi Weru, Kecamatan Paldua, Manado. Kegiatan dimulai pukul 9.00 WITA dan diikuti oleh Pertamina Sales Area Sulutgo, petugas SPBU Hiswana Migas, serta masyarakat umum. Sales Area Manager Pertamina Sulutgo Angga Yudiwinata Putra menjelaskan, aksi sosial ini digelar untuk memaknai HUT ke-10 Pertamina yang jatuh pada 10 Desember. Pertamina bekerjasama dengan divisi Hiswana Migas dan BMI untuk mengumpulkan darah di 10 kota di Sulawesi. Kegiatan ini digelar lantaran tingginya kebutuhan darah di masyarakat. Sementara stok darah PMI dan bank daerah seringkali tidak mencukupi. Di DPD Hiswana Migas Sulawesi dan juga seluruh DPC mengadakan kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan PMI tersebar di seluruh kota di Sulawesi, sekitar 21 SPBU. Di situ kita melakukan donor darah dan pasti tentunya kita mengapresiasi kegiatan ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat semua dan memberikan kesan baik buat SPBU. Sementara itu, Ketua DPC 5 Hiswana Migas Manado, Sony Bongkiriwan menyebut pihaknya menargetkan pengumpulan setidaknya 68 kantong darah. Hiswana Migas DPD Sulawesi mengadakan aksi sosial, ya, dan aksi sosial ini dalam bentuk aksi donor darah, dan ini tersebar di 21 titik seluruh Sulawesi. Dan kami dari aksi kemanusiaan ini dapat membantu teman-teman yang memang memerlukan bantuan-bantuan dalam bentuk aksi kemanusiaan. Ya. Tadinya targetnya sesuai HUT Pertamina ke-68, kita target 68 kantong, tapi mudah-mudahan bisa lebih. Aksi sosial ini memberikan pesan bahwa Pertamina dan Hiswana Migas bukan hanya menyalurkan BBM, tetapi juga peduli terhadap realitas sosial. Pertamina peduli dengan masyarakat. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, penyaluran bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra terus digulirkan PT Pos Indonesia hingga 15 Desember mendatang. Warga penerima bantuan mengaku sangat terbantu dengan bantuan pemerintah ini, apalagi bagi mereka yang akan merayakan Natal. Jelang akhir tahun, Kantor Pos Cabang Utama Manado masih menyalurkan bantuan langsung tunai sosial kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Kendati antrean yang tak sepadat di pekan awal pendistribusian 20 November lalu, namun sejumlah keluarga penerima manfaat terlihat masih mendatangi Kantor Pos Cabang Utama Manado. Bahkan beberapa warga yang antri mengaku datang dari Kabupaten Kepulauan. Seperti Dandesius Petiu Naung yang datang didampingi cucunya dari Desa Birahi, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Keduanya datang dengan rencana perjalanan merayakan Natal di kota Manado, sekalian mencairkan BLTS di kantor pos. Keduanya mengaku sengaja baru mencairkan BLTS Kesra di kota Manado karena untuk membeli beberapa keperluan jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Kebetulan obat rencana mau Natal di sini, jadi pas BLT Cash ini cair, jadi sini ambil di sini yo. Oke, nah nanti akan dimanfaatkan untuk apa dang ini BLTS ini? Mungkin untuk kebutuhan sehari-hari, mungkin untuk beli Natal gitu. Hal yang sama diakui penerima BLTS Kesra lainnya yang bernama Eva Tulas, yang mengaku bersyukur ada bantuan pemerintah di akhir tahun saat dirinya dan keluarganya akan menyambut momen Natal dan Tahun Baru. Terima bantuan. Oh oke. Berapa nilai yang diterima hari ini Oma? 900. Oh, Oma akan dimanfaatkan untuk apa ini nanti? Kebutuhan sehari-hari. Natal. Oke, buat merayakan Hari Raya. Sementara pihak PT Pos Indonesia Cabang Manado menyampaikan distribusi bansos senilai Rp900.000 ini akan dilakukan hingga 19 Desember mendatang. Instruksi dari kantor pusat bahwa penyaluran melalui PT Pos Indonesia ini dilakukan sampai tanggal 19 Desember. Oke, baik Pak, artinya masih ada beberapa 1 pekan lebih sedikit untuk mencapai batas waktu. Kantor pos sendiri melihat kendala apa yang menyebabkan sehingga KPM yang terdata ini belum melakukan pencairan di kantor pos? Ya, salah satu kendala yang kami hadapi dalam pencairan BLT Kesra ini adalah di antara para penerima ini banyak yang berada di luar daerah. Kemudian juga untuk daerah 3T itu terkendala dengan cuaca, sehingga beberapa petugas kami yang belum sampai ke beberapa daerah yang menjadi tujuan daripada penyaluran BLT Kesra ini. Sesuai data PT Pos Indonesia Cabang Manado, penyaluran BLTS Kesra di Sulawesi Utara sudah mencapai 90,19%. Warga yang namanya terdata sebagai keluarga penerima manfaat agar bisa melakukan pencairan bansos sebelum tanggal 19 Desember 2025. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, penyaluran bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra di Provinsi Sulawesi Utara per 8 Desember 2025 sudah mencapai 90,19%. Persentasi ini setara dengan 105,945 keluarga penerima manfaat dari total penerima sebanyak 114.460 KPM. Penyaluran bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra terus dikebut oleh PT Pos Indonesia Cabang Utama Manado. Data Satgas Penyaluran BLTS Kesra Kantor Pos Cabang Utama Manado per 8 Desember 2015, total keluarga penerima manfaat yang telah mencairkan bansos senilai Rp900.000 sudah mencapai 90,19% dari total 114.460 KPM. Ya, salah satu upaya yang kami lakukan adalah dengan menghubungi KPM melalui perangkat desa ataupun kelurahan, kepala lingkungan, juga melalui komunikasi dengan para pendamping TKSK maupun pendamping PKH untuk menginformasikan, menyampaikan bahwa masih ada beberapa penerima yang belum datang ke kantor pos. Pantauan Kompas TV pada Selasa siang, masih ada warga yang datang langsung ke kantor pos untuk mencairkan BLTS Kesra. Kendati antrean sudah tidak sepadat saat pencairan dimulai 20 November yang lalu. Keperluan anak sekolah lah. Oh oke. Kalau boleh tahu Ibu anak sekolahnya kelas berapa atau kuliah? Kelas 3 SMK. Oh jadi sekolah di Manado. Jadi nanti selain itu apa lagi Bu akan dimanfaatkan? Keperluan rumah tangga. Oh oke. Sesuai instruksi dari pemerintah pusat, penyaluran BLTS Kesra kepada masyarakat akan berakhir pada 19 Desember mendatang. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi semarak Natal Santa Claus berkunjung ke rumah akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Santa Claus atau Sinterklas selalu identik dengan perayaan Natal. Di Palu dalam menyambut Natal ada satu komunitas yang berperan sebagai Santa Claus dan Pit Hitam berkunjung ke rumah-rumah untuk memberikan nasihat dan hadiah pada anak-anak. Komunitas Glow Fellowship berinisiatif membuka layanan kunjungan Sinterklas ke rumah-rumah warga. Tidak hanya berkunjung, anggota komunitas ini juga ada yang berperan sebagai Santa Pit atau Pit Hitam. Sosok ini sering ditakuti anak-anak karena perawakannya yang terkesan menyeramkan. Kehadirannya sebagai sosok yang akan memberikan efek jera atau memberi hukuman ringan pada anak-anak yang berperilaku kurang baik. Namun adegan tegang itu tidak berlangsung lama. Selanjutnya Sinterklas atau Santa Claus akan datang dengan membawa karung berisi hadiah-hadiah menarik. Sosok Santa Claus ini kebalikan dari Pit Hitam. Santa Claus akan memberikan hiburan dan nasihat penuh kasih pada anak-anak agar mereka tidak lagi berperilaku buruk. Kunjungan akan diakhiri dengan pemberian hadiah kepada anak-anak yang dikunjungi. Lita, salah satu orang tua yang anaknya dikunjungi Sinterklas, mengatakan kunjungan ini memberikan sukacita dan kenangan indah bagi anaknya. Sangat bahagia, sangat happy juga, terutama untuk anak-anak ya dalam menyambut Natal. Tentunya kesan-kesan Natal dapat tersampaikan dengan baik melalui teman-teman yang menjadi Santa ataupun yang dari Sinterklas supaya lebih dengar-dengaran saja sama orang tua. Baik, selamat menyambut Natal. Santa Claus dan Santa Pit ini sengaja dihadirkan untuk memberikan kenangan Natal yang tak terlupakan bagi anak-anak. Ron Lee, pemeran Santa Pit, mengatakan kunjungan ini merupakan bentuk hiburan yang edukatif. Kami sama-sama sepakat untuk buat Santa Claus is coming to home. Jadi kami datang untuk berkunjung ke rumah-rumah agar anak-anak yang saat ini mungkin tidak pernah merasakan suasana Natal dengan baik, bagaimana itu Santa Claus, siapa itu Santa Claus, apa itu Sinterpit. Nah, makanya kami buat event ini supaya anak-anak itu punya kenangan untuk Natal di 2025. Sering belajar membantu orang tua terutama ya, dan kepada adik-adik yang kita kunjungi itu mendapatkan sukacita untuk menyambut hari raya Natal ini. Program Santa Claus is Coming Home ini digelar di beberapa rumah yang ada di Kota Palu, sesuai pesanan dari keluarga yang ingin berkunjung. Aldrim Tahalara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, ratusan pelajar dari Poso Touna dan Parimo berkumpul di Posko Tistoko Rondo untuk mengikuti Grand Final Lomba PBB dan Pidato Madago Raya. Ajang ini digelar untuk menumbuhkan semangat cinta NKRI di kalangan pelajar. Total 25 tim PBB dan 94 peserta pidato bertarung menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Para peserta dinilai dari kekompakan, kerapian, dan kreativitas gerak pada lomba PBB, serta penguasaan materi, retorika, dan kesesuaian tema dalam lomba pidato. Kaops Mandago Raya Kombes Pol Heni Agus Sunandar bilang, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menangkal radikalisme di Sulawesi Tengah. Hari ini kita telah melaksanakan kegiatan Gema Pelajar Cinta NKRI. Alhamdulillah sukses, para pelajar melaksanakan final dengan semangat dan sudah terpilih sebagai juara lomba PBB dan lomba pidato. Antusias peserta terlihat jelas. Kelvin Nunduk misalnya, siswa SMA Negeri 3 Poso ini menyampaikan terima kasih atas kegiatan yang digelar oleh Satgas Mandago Raya. Yang sudah mengadakan kegiatan ini. Tentu saja dari kegiatan ini kami bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap NKRI harga mati. Saya berharap untuk kegiatan ini terus-menerus untuk kaum generasi muda. Kegiatan ini diharapkan terus berlanjut untuk memperkuat sinergi pelajar, masyarakat, dan aparat keamanan dalam menjaga kondusivitas wilayah. Rolis Muklis, Kompas TV Poso, Sulawesi Tengah. Saudara, pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara, tak terkecuali bagi mereka yang tengah menjalani masa pidana. Di Gorontalo, puluhan warga binaan pemasyarakatan mengikuti ujian kejar paket untuk mendapatkan ijazah setara pendidikan formal. Suasana fokus dan hening menyelimuti gedung belajar PKBM Pengayoman yang berada di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Gorontalo. Puluhan warga binaan terlihat serius mengerjakan soal-soal ujian pendidikan kesetaraan, program kejar paket A, B, dan C yang setara dengan SD, SMP, dan SMA.
Beberapa warga binaan sempat meluangkan waktunya untuk belajar dengan membaca beberapa catatan di depan blok tahanan sebelum ujian berlangsung. Warga binaan bilang dirinya sangat senang bisa mendapatkan hak pendidikan meskipun berada di dalam lapas. Alhamdulillah sangat senang sekali, sangat bersyukur karena bagi saya hal-hal seperti ini yang saya kira jarang untuk dilakukan ternyata di dalam lapas ada, terutama kepada PKBM yang saya sangat bangga, kepada petugas lapas juga karena orang seperti saya sangat pengen sekali untuk kembali sekolah atau kembali belajar. Alhamdulillah ujiannya sangat menantang, sangat bagus dan sangat memotivasi saya sendiri, terutama bagi saya sendiri. Program ini bertujuan untuk memberikan bekal pendidikan formal bagi WBP, memastikan hak pendidikan mereka terpenuhi, serta meningkatkan peluang mereka untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat pasca bebas nanti. Ya, yang pasti tugas kita selaku pembina di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Gorontalo itu melaksanakan pembinaan yang dikatakan kepribadian, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi narapidana mendapatkan pendidikan umum. Nah, untuk itu Lapas kelas 2 Gorontalo bersama Diknas Kota Gorontalo maupun Provinsi bekerja sama membuat adanya pusat kegiatan belajar masyarakat. Nah, ini terbentuk tahun lalu memang sudah pernah dilaksanakan ujian dan sekarang masuk ujian semester ya, sumatif ya. Jadi ini juga kita mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan juga pelaksanaan daripada peraturan Presiden ya. Ujian ini menjadi bukti nyata untuk semangat untuk meraih pendidikan tidak mengenal batas, ruang, dan waktu. Agus Tiar, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh setiap 9 Desember, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi dengan strategi yang lebih pro-rakyat. Kejati Sulut tidak hanya fokus pada penangkapan pelaku, tetapi juga pada penyelamatan aset dan perbaikan tata kelola demi kemakmuran masyarakat. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Yaakob Hendrik Pati Pelohi menyatakan bahwa Kejati Sulut turut merayakan dan berpartisipasi dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Dalam peringatan Hakordia tahun ini, Kejati Sulut mengusung tema sentra yaitu berantas korupsi untuk kemakmuran rakyat. Kejati Sulut Yaakob Pati Pelohi menjelaskan, sejalan dengan tema yang diusung dan kebijakan Jaksa Agung, Kejati Sulut telah mengeluarkan strategi baru dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Strategi tersebut menunjukkan pergeseran orientasi dalam pemberantasan korupsi. Kejati Sulut kini berkomitmen untuk tidak hanya memburu para pelaku, tetapi juga fokus pada perbaikan sistem dan melakukan penyelamatan keuangan kerugian negara dan mengembalikan semua aset-aset negara yang telah dicuri. Kebijakan dikeluarkan oleh Jaksa Agung itu menjadi satu pedoman kita dalam nanti Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan giat-giat penanganan dan penanggulangan tindak pidana korupsi di Sulawesi Utara, yaitu satu, kita tidak saja memburu pelakunya, tetapi kita akan melakukan perbaikan tata kelola dan juga kita akan lakukan penyelamatan keuangan dan kerugian negara maupun semua aset-aset negara yang dicuri. Strategi ini bertujuan agar dampak positif dari penanganan tipikor dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pemulihan aset negara yang dapat digunakan kembali untuk kepentingan publik, bukan semata-mata menghukum pelaku. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kompas Pagi masih akan hadir dengan informasi olahraga, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, sebanyak 65 regu dari 15 kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara mengikuti Sulawesi Utara Turnamen Catur Terbuka 2025 yang dilaksanakan di Geraha Gubernuran mulai 9 hingga 10 Desember 2025. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus sebagai pembina Percasi Sulawesi Utara terlihat menghadiri turnamen ini didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jimmy Ringkuangan. Usai memberikan sambutan, Gubernur Silvanus secara resmi membuka turnamen ini. Gubernur bilang demi memajukan dunia olahraga, lebih khusus catur di Sulawesi Utara, ia telah menginstruksikan Percasi Sulut untuk mendirikan sekolah catur junior sebagai bentuk pembinaan bagi bibit muda potensial di Sulawesi Utara. Wakil Ketua Percasi, Gubernur, ini mesti catur gila di seluruh ini. Ini sudah mau 2020 habis. Saya ingin membuka sekolah catur sampai hari ini tidak jadi. Tak apa itu, ya, dari sekolah. Kalau niat baik saya untuk membuka sekolah catur junior. Ini Sulut Chess Open 2025 untuk akhir tahun yang diikuti oleh 15 kabupaten kota plus daerah provinsi Gorontalo. Jadi ini hari ini bergu umum dan besok perorangan umum. Perorangan umum pun terdiri dari kategori non-master, veteran, pelajar SD, SMP, SMA, plus putri umum. Sejumlah pecatur junior juga terlihat mengikuti turnamen ini dalam grup junior yang berhadapan dengan pecatur senior Sulut. Ini membuktikan bahwa Sulawesi Utara memiliki atlet junior potensial yang mampu bersaing dengan pecatur-pecatur senior lainnya. Turnamen catur terbuka ini merupakan turnamen catur terbesar yang diadakan di Sulawesi Utara dengan peserta terbanyak dalam sejarah percaturan di Sulawesi Utara dengan total hadiah yang diperebutkan mencapai 123 juta rupiah. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, bursa bakal calon ketua PSSI Sulawesi Utara mulai memanas dengan mendaftarnya Viko Onga. Onga mendatangi Sekretariat Komite Pemilihan Ketua PSSI Sulut di Hotel Minahasa Manado Senin sore. Bursa pemilihan bakal calon ketua PSSI Sulawesi Utara semakin seru dengan mendaftarnya Viko Onga, seorang pegiat sepak bola Sulawesi Utara asal Bolang Mongondo Timur. Viko Onga adalah juga staf khusus gubernur, sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua PSSI Kabupaten Bolang Mongondo Timur dan sempat meraih prestasi membawa tim sepak bola Kabupaten Boltim ke final Liga Nusantara atau Liga 3 Indonesia Zona BMR pada tahun 2024 lalu. Viko Onga bersama pendukungnya mendatangi Sekretariat Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan Bacalon Ketua PSSI Sulut di Jalan Samratulangi Manado Senin sore untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon Ketua PSSI Sulut. Viko Onga bilang sebagai mantan Ketua PSSI Kabupaten, dirinya benar-benar memahami dinamika di organisasi persepak bolaan daerah. Itu ada dua hal, Tribuners ya, yaitu satu, saya mantan Ketua Askap PSSI Bolang Mongondo Timur, cukup memahami dinamika organisatoris baik dari statuta 2020 ke statuta 2025. Itu yang pertama dulu. Karena organisasi ini akan hidup ketika kita memahami apa yang kemudian menjadi amanat dan ketentuan di dalam roh dan aturan dasarnya. Kalau kita tidak memahami itu, maka nanti mandek semua program apapun, sebagus apapun yang tidak bertautan dan berkaitan dengan tata aturan di dalamnya, maka tentu itu akan mengalami sebuah distraksi ke depan. Nah, yang kedua, sebagai pecinta olahraga, sebagai olahragawan yang cukup peduli terhadap bola kaki atau sepak bola Sulawesi Utara, tentu kami membawa nafas dan arah perubahan yang baru untuk sepak bola Sulawesi Utara. Sementara itu, Stanley Ungke Mamoaya, seorang legenda sepak bola Sulawesi Utara, bilang organisasi PSSI Sulut butuh perubahan ke arah lebih baik ke depannya. Supaya ada perubahan di sepak bola Sulawesi Utara, ya beliau ya yang pantas untuk pimpin Sulawesi Utara, terutama kita harus prestasi. Kenapa harus ada perubahan? Apa yang terjadi selama ini sebenarnya? Ya, selama ini kan kita tahu
apa yang kita dapat di sini sepak bola. Pertama ya kita yang sebagai senior ya sekarang kita mesti jujur, kita tidak dipakai lagi. Mau konsultasi, mau apapun pelatih, kita mungkin ya pikir kita cuma mantan lah. Tapi mudah-mudahan sekarang ketua PSSI mungkin ada perubahan. Pendaftaran bakal calon ketua PSSI Sulawesi Utara masih akan dibuka hingga hari Rabu 10 Desember, di mana para bacalon akan menyerahkan kembali formulir pendaftaran bacalon ketua PSSI Sulut. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Persipal Palu bersama PT Citra Palu Minerals menegaskan komitmen mereka dalam mengembangkan olahraga sepak bola usia dini lewat program coaching klinik Persipal yang digelar di Stadion Gawalise, Kota Palu. Program ini menjadi ruang pembinaan bagi para pemain muda, khususnya SSB dari wilayah Lingkar Tambang. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Pelatih Persipal beserta sejumlah pemain termasuk bek senior Victor Pae terlihat antusias memberikan pelatihan teknik dasar kepada para peserta. Mereka memberikan arahan mulai dari ball control, passing, hingga penguatan mental bertanding. Kepala Teknik Tambang PT CPM Yan Adriansyah bilang, program ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung perkembangan olahraga di daerah, terutama sepak bola. Ia menilai pembinaan usia dini sangat penting untuk menciptakan atlet yang berkarakter dan berdaya saing. Insya Allah berkesinambungan. Oke, kalau Akademi Persipal kita punya U12, U13, U15. Jadi kita memang dari awal memang sudah concern untuk pembinaan usia dini. Karena tidak mungkin kita berharap pemain-pemain kita lahir memang dari dini. Jadi tidak kita berharap, kita memang sesuai dengan ketua umum punya program bahwa pemain Persipal itu harus 70%. Sementara itu, manajer Persipal Palu, Jeli Rompas, menilai kegiatan ini sangat diperlukan untuk memetakan dan menemukan talenta-talenta baru sepak bola di Sulawesi Tengah. Ia menyebut bahwa kerjasama dengan CPM memperkuat langkah Persipal dalam membangun fondasi pembinaan jangka panjang. Jadi sebenarnya ini secara objektif kita bekerja sama dengan Persipal yang digagas oleh Ibu Direktur dan tim ya dalam rangka mengengage dari generasi atau bibit-bibit muda ya untuk bisa menjaga sustainability keberlangsungan dari Persipal ini ke depan. Nah, kami dari PT Citra Palu Mineral dengan sumber daya yang ada ya sedikit barangkali membantu terkait dengan hal-hal yang diperlukan untuk kegiatan pada hari ini terkait dengan coaching klinik ini. Kegiatan ini melibatkan sejumlah sekolah sepak bola SSB yang berada di wilayah Lingkar Tambang CPM. Dari kelompok usia U10, U12, U14 hingga U16, ratusan peserta mengikuti sesi pelatihan dengan antusias. Program diarahkan untuk memberikan pengalaman berlatih langsung bersama pemain profesional, sekaligus memotivasi anak-anak untuk terus mengembangkan kemampuan mereka. Rolis Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, sebanyak 12 atlet tinju putra dan putri menjadi bagian dari kontingen Indonesia di SEA Games Thailand 9 hingga 20 Desember 2025. 2 dari 12 skuad tinju yang dikirim Perbati adalah atlet asal Sulawesi Utara, Israela Saweho dan Junior Tahumil. Video ini adalah momen pelepasan kontingen tinju Indonesia akan berlaga di SEA Games Thailand. Pengurus Besar Tinju Indonesia Perbati melepas 12 atlet, masing-masing 5 petinju putri dan 7 petinju putra. Dari 12 petinju terbaik Indonesia ini, 2 diantaranya atlet asal Sulawesi Utara, yakni Israela Saweho yang akan turun di kelas 50 kg putri dan Junior Tahumil di kelas 51 kg putra. Selain atlet, pelatih tinju asal Sulawesi Utara Patrick Timbowo juga menjadi bagian kontingen tinju Indonesia. Dukungan moral datang dari keluarga petinju kebanggaan Sulawesi Utara yang berharap Israela dan Junior akan membawa harum nama Indonesia di SEA Games Thailand. Menurut saya harusnya sudah on track karena dari Perbati sendiri kita sudah menyiapkan mereka TC di 3 tempat. Pertama itu ada di Vietnam, kedua itu ada di Uzbek, dan nantinya yang akan dilakukan tanggal 2 itu di Thailand. Kita harapkan itu sudah sangat on track sekali karena kalau udah dilihat dari dunia tinju sebelumnya, ini belum pernah dilakukan. Ini pertama kali dilakukan untuk SEA Games 2025. Doa dan harapan kami bagi anak tercinta kami pada SEA Games ini
Pertama-tama, andalkan Tuhan dalam segala hal. Ketika kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan mempermudah, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan harapan saya, harapan kami berdua bagi anak kami, berilah yang terbaik untuk bangsa dan negara kita Republik Indonesia. Sebelumnya skuad tinju Indonesia telah menjalani persiapan matang. Harapan besar para atlet tampil all out dan meraih angka mutlak di setiap laga agar tidak ada potensi kecurangan dan keputusan yang menguntungkan tuan rumah. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, 1.000 lebih atlet Indonesia yang akan berjuang di SEA Games 2025 resmi dikukuhkan Presiden NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari Jumat siang di Jakarta. 80 medali emas jadi target utama kontingen yang dipimpin CDM Bayu Joko Sutono di negeri Gajah Putih. Presiden NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari didampingi Menpora Erick Thohir mengukuhkan atlet SEA Games secara simbolik Jumat siang di Jakarta. 1.021 atlet akan turun di 49 cabang olahraga. Dari yang semula 996 atlet, penambahan terjadi di detik akhir dengan memberangkatkan atlet anggar, atletik, dan balap sepeda. Menpora Erick kembali menegaskan 80 medali emas jadi bidikan kontingen. Target ini sudah melalui kajian komprehensif dan merupakan jumlah maksimal di tengah efisiensi anggaran. Dan mengirimkan atlet sebanyak-banyaknya untuk meraih medali sebanyak-banyaknya itu. Nah, 80 emas itu ya target. Tapi apakah kita berpuas diri dengan 80 emas atau dengan perak? Enggak, kan kita mau lihat yang terbaik. Jadi jangan dibalik paradigmanya. Justru kita memberikan yang terbaik, kita berbuat yang terbaik untuk mendapatkan angka yang terbaik. Kalau untuk target saya optimis untuk mendapatkan medali emas. Persiapan untuk kami MMA itu sudah 1 tahun. Beruntungnya kami disupport full sama Pertacami. Usai dikukuhkan, kontingen bertolak menuju Istana Negara untuk dilepas secara simbolik oleh Presiden Prabowo Subianto. Upacara pembukaan rencananya akan digelar pada 9 Desember. Angga Nurizki, Bimo Wicaksana, Kompas TV, Jakarta. Informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Anata Samewoh, pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.